Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspitasari dengan NIM 21121092. Saya dari kelompok 10 akan membahas mengenai pengembangan komponen strategi dalam pembelajaran. Dalam video kali ini akan ada 4 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, mengenai pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis strategi, metode, dan media pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah dalam memilih strategi, metode, dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, ada macam-macam metode pembelajaran aktif dalam ruang lingkup pembelajaran PAI. Langsung saja mengenai pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, strategi merupakan alat, rencana, metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, strategi dalam konteks pembelajaran merupakan suatu rencana, alat, ataupun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Kata strategi itu sendiri berasal dari bahasa Latin strategia, yang artinya seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Nah, berikut saya paparkan pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miyaroso. Nah, menurut Miyaroso ini, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan yang dijabarkan dengan teori falsafah atau teori belajar tertentu. Yang kedua, menurut Sells dan Ritchie. Menurut Sells dan Ritchie, strategi pembelajaran merupakan rincian dari seleksi pengurutan peristiwa ataupun kegiatan dalam pembelajaran. Nah, pengurutan peristiwa ataupun kegiatan tersebut yang terdiri dari metode-metode, teknik-teknik, cara maupun prosedur yang memungkinkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, menurut Romiszowski. Menurut Romiszowski, strategi dalam konteks pembelajaran mengandung makna untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dan memilih metode-metode yang dapat mengembangkan kegiatan peserta didik dengan lebih aktif dan optimal. Selanjutnya, ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Berikut jenis-jenis strategi pembelajaran pilihan. Yang pertama, ada strategi pembelajaran ekspositori. Nah, pada konsep strategi pembelajaran ekspositori ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik agar seorang siswa dapat menguasai materi secara lebih optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Nah, pada strategi pembelajaran inquiry ini ialah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir secara kritis dan analitis. Nah, proses berpikir secara kritis dan analitis ini untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang telah dipertanyakan. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau membuat tim kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang anak yang mempunyai latar belakang akademis, ras atau suku yang berbeda. Nah, sistem penilaian pada pengelompokan ini dilakukan secara per kelompok. Setiap kelompok yang berprestasi akan mendapatkan reward. Nah, maka dari itu setiap individu kelompok akan memiliki ketergantungan positif yang akan saling membantu berkontribusi demi prestasi kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, ada jenis-jenis metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama ada metode ceramah.
Nah, metode ceramah ini merupakan suatu cara penyajian atau penyampaian materi yang dilakukan secara lisan oleh pendidik kepada sekelompok peserta didik. Yang kedua, ada metode tanya jawab. Nah, pada metode tanya jawab ini terjadi komunikasi antar dua arah, yakni antar peserta didik kepada pendidik ataupun sebaliknya antar pendidik kepada peserta didik. Nah, komunikasi ini terjadi adanya hubungan timbal balik di antara keduanya. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Nah, tanya jawab merupakan cara mengajar dalam pembahasan dan penyajian materinya melalui suatu problematika atau pertanyaan yang harus diselesaikan ataupun dijawab oleh siswa secara bersama-sama atau secara didiskusikan. Selanjutnya yang keempat, metode pemberian tugas. Nah, metode pemberian tugas ini merupakan suatu cara pembelajaran dengan cara memberikan tugas-tugas kepada siswa, dan topik pembahasannya ialah topik pembahasan yang sudah dibahas di dalam kelas. Jadi, sebagai bentuk tindak lanjut pemahaman materi peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Seperti yang ada di gambar, metode demonstrasi ini merupakan cara mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya, atau bisa juga dengan melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses-proses tertentu. Yang keenam yaitu metode eksperimen. Pada metode mengajar eksperimen ini merupakan cara mengajar dalam penyajian atau pembahasan materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati suatu proses tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Sebelumnya, pengertian media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga peserta didik ini dapat termotivasi untuk belajar dan akan memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang optimal. Nah, dilihat dari sifatnya, media pembelajaran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, media auditif. Nah, media auditif ini merupakan media yang hanya dapat didengar oleh telinga kita, tidak ada unsur gambar, seperti radio ataupun rekaman suara. Yang kedua, ada media visual. Nah, media visual ini merupakan media yang dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara, seperti lukisan ataupun gambar. Dan yang ketiga, media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan media yang terdapat gambar dan suara di dalamnya, seperti video maupun film. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk memilih strategi pembelajaran. Nah, pada video kali ini ada 4 langkah-langkah yang saya sajikan. Yang pertama, ada tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, setiap strategi pembelajaran itu pasti memiliki tujuannya yang berbeda-beda. Maka dari itu, sebelum menentukan memilih strategi yang mana, kita sebagai pendidik harus mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut. Misalnya, tujuan kita ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis kepada siswa. Nah, maka dari itu pendidik bisa menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua, ada sesuaikan gaya belajar siswa, karena setiap siswa memiliki gaya belajarnya yang berbeda-beda. Misalnya, ada siswa yang lebih memahami pelajaran dengan cara mendengarkan penjelasan dari guru. Ada juga siswa yang lebih mudah memahami pelajaran dengan cara berdiskusi dengan temannya. Ada juga siswa yang lebih paham dengan metode demonstrasi. Maka dari itu kita harus menyesuaikan gaya belajar siswa dengan strategi pembelajaran yang akan kita pilih. Yang ketiga, perhatikan jumlah siswa.
Selain gaya belajar siswa, memperhatikan jumlah siswa yang ada di dalam kelas itu juga amat penting. Karena beberapa strategi pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan jumlah siswa yang amat sangat banyak, begitupun sebaliknya. Yang keempat, alokasi waktu yang tepat. Nah, kita harus menentukan alokasi waktu yang tepat. Ini juga menjadi salah satu hal yang patut guru pertimbangkan. Pasalnya, setiap mata pelajaran memiliki alokasi waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya, langkah-langkah memilih metode pembelajaran. Yang pertama, mengenali karakter materi pelajaran. Nah, kita harus mengenali nih karakter materi pelajaran, karena karakter materi dari setiap pelajaran itu berbeda-beda, sehingga perlu disampaikan kepada siswa menggunakan metode tertentu. Nah, yang kedua, ketersediaannya sarana belajar. Ketersediaan sarana atau alat belajar yang tersedia di sekolah merupakan hal yang penting dalam menentukan metode pembelajaran, seperti metode eksperimen dan demonstrasi yang tidak mungkin digunakan jika tidak ada alat yang menunjang metode tersebut di sekolahan. Yang kedua, mengenali kemampuan dasar siswa. Nah, biasanya kemampuan dasar siswa ini di setiap daerah berbeda. Seperti halnya kemampuan siswa di pedesaan ataupun di perkotaan itu agak sedikit berbeda. Maka kita sebagai pendidik harus menyesuaikan kemampuan si siswa tersebut. Yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Nah, alokasi waktu pembelajaran ini yang tercantum dalam kurikulum harus kita pertimbangkan juga. Jika waktu terbatas, maka guru tidak bisa memilih sembarangan metode pembelajaran. Jika waktu terbatas, kita bisa memilih metode yang sederhana seperti ceramah, tanya jawab, maupun diskusi. Seperti metode demonstrasi dan eksperimen itu tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran. Menurut Dick dan Carey, ada 4 faktor yang dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, ketersediaan sumber setempat. Artinya, jika media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber yang ada, maka kita harus membeli ataupun membuat sendiri. Yang kedua, mempertimbangkan dana, tenaga, dan fasilitasnya. Yang kedua, faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media. Karena media yang bisa digunakan dan dimanapun dan kapanpun itu lebih praktis untuk digunakan dan dipilih. Dan yang terakhir, ada efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. Karena ada media yang harganya mahal tetapi hanya bisa digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Begitupun sebaliknya, ada media pembelajaran yang murah tetapi bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, ada metode ceramah. Seperti yang kita ketahui, metode ceramah ini merupakan penyampaian materi secara lisan, dan metode ceramah ini banyak dilakukan dalam pembelajaran PAI. Yang kedua, metode diskusi. Nah, metode diskusi ini banyak juga dilakukan dalam pembelajaran PAI. Karena dengan cara diskusi, siswa ini bisa dapat menemukan jawaban yang lebih kritis gitu. Yang ketiga, pemberian tugas. Nah, pemberian tugas ini bisa dilakukan dalam pembelajaran PAI karena dapat menindaklanjuti pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang keempat, dengan cara metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini sangat efektif untuk dalam pembelajaran PAI karena metode tanya jawab ini bisa mengupas
bagaimana hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa menjadi diketahui, seperti siswa yang tidak berani untuk bertanya. Dengan adanya metode tanya jawab ini, siswa tersebut bisa dengan leluasa bertanya kepada seorang guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.